Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, mari kita belajar jarak jauh. Hari ini, hari Selasa, saya mengajarkan pelajaran biologi. Anda pernah lupa nggak pelajaran biologi? Artinya biologi. Biologi dibagi dua kata. Kata orang kata bahasa Indonesia dibagi dua kata. Dua kata. Bio, bahasa Yunani-nya adalah bio. Sebelum saya melanjutkan pelajaran berikutnya adalah bio itu hidup. Hidup, jangan lupa hidup. Logi, boleh logi, kata bahasa Yunani-nya adalah logos. Logos, logi atau logos. Nah, kalau kita artikan secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Saya ulangi lagi, ini adalah logos adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, jadi kita ulas lagi karena sekarang kita kelas 3. Jangan lupa, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, jangan lupa itu. Jadi kalau sudah tahu artinya, pelajaran Anda kalau tanya di mana-mana pelajaran biologi harus tahu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk. Gurunya siapa? Gurunya adalah Pak Samsulijal. Sudah kenal kan Anda semuanya, muka saya dan sebagainya. Nah, bab pertama adalah kita mempelajari untuk kelas 9 semester pertama kita mempelajari tentang sel. Sebelum saya melanjutkan tentang sel, apa artinya sel? Dulu, sel. Sel ini terbuatnya dari apa? Adalah berasal dari reproduksi. Sel ini terbuat dari reproduksi. Reproduksi. Reproduksi ini melibatkan antara jantan dan betina. Jantan dan betina. Ada jantannya, ada betinanya. Betina. Sel. Kalau Anda mengatakan bahwa sel, saya makan sepotong sel. Sel ini adalah terdiri dari beberapa jaringan. Kalau Anda makan sepotong daging, adalah ribuan sel. Tuh, kan sel begini, sel ini. Tuh sel. Jadi ini ribuan sel, ribuan jaringan menjadi sel. Sel berasal dari ribuan jaringan. Kalau sudah menjadi jaringan adalah namanya segumpal daging. Segumpal daging. Ini namanya segumpal daging. Tuh, segumpal daging. Ya. Dari mana buat sel? Selnya adalah melibatkan reproduksi. Reproduksi itu melibatkan antara jantan dan betina. Nah, setelah reproduksi ini adalah kita tahu bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 5 macam. Yang pertama adalah berkembang biak. Berkembang biak, memerlukan makanan, memerlukan air, memerlukan tempat, memerlukan iritabilitas. Nah, yang kita tanyakan adalah sekarang kita pelajari tentang sel. Ya, bahwa sel ini adalah, saya ulangi lagi, bahwa sel adalah melibatkan jantan betina yang melibatkan tentang reproduksi. Sel ini rumusnya sebelum kita lanjutkan adalah rumus adalah pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi 2 macam, ada mitosis, ada meiosis. Apa artinya mitosis? Adalah pembelahan sel melibatkan sebuah rumus 2N. 2N. Kalau kita belajar matematik, 2 dikali 2 berarti 4. 2 kali 2 4. Kalau misalnya ini 2 dikali N-nya 4 berarti 2 dikali 4 berarti 8. Jadi 4, 8, 16, 3, 6. Tuh, nih, inilah pembelahan sel. Kapan pembelahan sel ini?
Ini berkembang biak dalam sebuah janin. Janin. Ada namanya janin, ada namanya janin. Ada namanya embrio. Ya. Apa ini janin? Janin adalah bakal makhluk hidup. Saya ulangi, janin adalah bakal makhluk hidup. Di mana hidupnya? Adalah tempat reproduksi wanita atau betina. Karena seorang laki-laki tidak punya, ya. Terus habis janin baru embrio. Kapan ini dia berkembang biak? Selnya menjadi banyak. Yaitu ukurannya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 bulan, sampai 9 bulan 10 hari. Nih tentang perkembangan sel di dalam embrio pada betina. Tergantung pada makhluk hidupnya. Kalau kucing berapa hari, Pak? Itu melibatkan 3 bulan. Kalau ayam 20 hari. Beda-beda. Kalau manusia 9 bulan 10 hari. Inilah tentang perkembangan sel yang ada di dalam janin. Setelah memberikan sebuah janin jadi embrio, namanya melibatkan sebuah kromosom. Apa ini kromosom? Kromosom adalah sifat pada makhluk hidup atau pada manusia, sifat memberikan sifat. Kromosom ini namanya sifat. Manusia, ibu, ayah memberikan 23 kromosom. Mari kita lanjutkan. Ini hanya sebuah gambaran saja. 23 kromosom, ibu memberikan 23 kromosom, jadi 46 kromosom yang diberikan kepada kita. Ya, saya ini punya anak, jadi memberikan 23, istri saya memberikan 23, jadi 46 kromosom. Wajar kalau saya persis kayak bapak saya, atau kamu persis kayak ibu kamu, atau kamu persis kayak ayah kamu. Ya, ini dalam pelajaran ilmu tentang biologi. Ya, dari sebuah gambaran saja. Nah, tadi kita ulangi bahwa reproduksi melibatkan bagaimana caranya bahwa manusia memberikan sebuah keturunan untuk melestarikan keturunannya, jangan sampai habis. Itu, jangan sampai habis. Maka manusia selalu bertambah, dan manusia sakit bisa diobatin. Kalau kucing sakit, udah nggak bisa diobatin, meninggal dia, mati. Makanya pertumbuhan antara makhluk hidup yang lain, manusia selalu bertambah, tetap dan berubah. Oke, ya kita lihat ke inti. Pembelahan sel dibagi 2 macam, ada mitosis, ada meiosis. Ini nanti belakang. Dan gambarannya adalah bagaimana perkembangan sel itu melibatkan secara mitosis dengan rumus 2N. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah namanya ada inti sel. Inti sel ada sitoplasma. Inti sel ini adalah inti. 1. Kalau kita belajar matematik adalah yang paling enak kalau kita contohkan belajar kata orang matematik, dari manakah garis? Garis adalah ribuan titik menjadi garis. Ini juga sama, mulainya 1. Pertemuan antara sel sperma dengan ovum ada 1. Kalau kita belajar agama, dari mana ke bawah inti sel? Kalau kita belajar agamanya, kita belajar dari 2 macam, ada ilmu tentang pengetahuan dan belajar agama. Tergantung yang nanya, dari mana kamu inti sel? Inti sel berasal dari, kalau kita belajar biologi adalah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kalau agama lain lagi, segumpal darah. Dari mana kita manusia? Dari segumpal darah. Kalau kita cari ilmunya tentang ilmu biologi adalah pertemuan antara sel sperma dan ovum menjadi sebuah inti sel. Ya, inti sel. Disebut namanya karyokinesis. Ya, karyokinesis, inti sel. Nah, setelah berkembang menjadi sebuah sitoplasma. Sitoplasma adalah sudah melibatkan namanya plasma ini darah. Plasma. Jadi manusia ini kita tahu diberikan sebuah keturunan dicari dengan dorongan darahnya karena melibatkan darah.
disebut nama sitogenesis. Ini dalam ya. Nah, terjadilah sebuah tahapan pembelahan. Tahap pembelahan mitosis, yaitu melalui beberapa fase. Kalau bahasa kitanya, bahasa ibunya, bahasa kandung kita, fase adalah urutan. Membuat sebuah urutan. Yang pertama adalah namanya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah namanya disebut propase. Propase ini punya urutan. Lihat di buku nanti, lihat di catatan. Yang kedua namanya metafase. Ya, ada metamorfose, perubahan bentuk. Ya, ada metamorfosis, perubahan bentuk kasar dan berbentuk sebuah keturunan. Itu namanya metapropase, perubahan bentuk. Nah, setelah perubahan bentuk namanya ada anafase, berubah lagi Pak ini. Yang ketiga, yang keempat namanya telopase. Ini urutannya ada beberapa urutan. Karena sudah melibatkan ada sitoplasma darah. Darah ini berasal dari mana? Darah ini berasal dari sebuah pembelahan makanan, zat makanan. Manusia bisa dilihat, embrio bisa dilihat, itu ada dua macam. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Yang bagian dalam ya ini berasal namanya DNA. DNA. Kalau faktor luar namanya RNA. Kuping saya, mata saya, hidung saya namanya faktor RNA. Ya. Sedangkan kalau faktor dalam namanya disebut itu berasal dari sebuah makanan, materi atau energi. Kalau kita bahas lagi dari mana Pak energi? Energi berasal dari makanan, ini makanan. Karena kita makan ada energinya. Kata pelajaran fisika, energi adalah perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena makan. Kalau kita nggak makan, kita nggak bisa berdapat energi. Kata guru orang fisika, perpindahan. Kata guru biologi adalah namanya itu berasal dari makanan, disebut namanya energi. Ya, sampai di sini saja. Saya ulangi lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda di rumah bisa untuk mencatat, nanti catat. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.